Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah analisis laporan keuangan yang beranggotakan Ahmad Fauzan Al-Farisi dengan NPM 061940512050, Marcella Putri dengan NPM 062040510457, dan saya Talita Alimah dengan NPM 062040512417. Di sini, materi yang akan kami bahas adalah materi mengenai konsep analisis laporan keuangan. Yang akan kami bahas di presentasi kali ini adalah mengenai pengertian dan proses akuntansi, sistem akuntansi, pengertian analisis laporan keuangan, tujuan analisis laporan keuangan dan objek analisis laporan keuangan, keterbatasan analisis laporan keuangan, kelemahan analisis laporan keuangan, dan pengambilan keputusan. Untuk materi pengertian dan proses akuntansi, sistem akuntansi, dan pengertian analisis laporan keuangan akan saya, yaitu Talita Alimah, paparkan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian akuntansi. Menurut Sumarsan, tahun 2013, akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Materi selanjutnya adalah proses akuntansi. Di sini yang akan kami bahas adalah proses akuntansi pemerintahan. Yang pertama ada analisis transaksi. Bukti transaksi adalah berupa dokumen-dokumen sumber, misalnya surat ketetapan pajak atau retribusi daerah, atau SKPD atau SKRD, tanda bukti penerimaan atau TBP, dan lain-lain. Bukti ini akan dianalisis untuk menentukan pengaruh transaksi pada akun-akun tertentu. Yang kedua adalah jurnal. Ada dua jenis jurnal, yaitu jurnal LO untuk mencatat transaksi-transaksi secara akrual, khususnya transaksi terkait akun neraca dan laporan operasional. Kedua jurnal LRA yang melengkapi jurnal LO ketika suatu transaksi yang dicatat merupakan transaksi realisasi anggaran atau LRA dan terdapat aliran kas masuk atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan aliran kas keluar, yaitu belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan. Yang ketiga ada buku besar. Transaksi dari jurnal kemudian diposting ke buku besar. Sebelum melakukan posting, terlebih dahulu memasukkan semua saldo awal untuk akun-akun aset, kewajiban, dan ekuitas yang diperoleh dari neraca awal tahun ke dalam buku besarnya masing-masing. Ketika transaksi periode berjalan telah dimulai, tiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diposting ke buku besar. Selanjutnya ada neraca saldo. Setelah selesai melakukan proses klasifikasi transaksi ke dalam buku besar, tahap selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. PPK SKPD dan PPK PPKD atau dalam fungsi sebagai SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Yang kelima ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode akuntansi agar pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan dan beban diakui pada saat terjadinya. Jurnal penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas yang tepat di neraca, serta jumlah surplus atau defisit yang tepat di laporan operasional untuk periode berjalan. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance disusun berdasarkan akun-akun buku besar. Yang terakhir adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, laporan perubahan SAL, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Sistem akuntansi. Pengertian sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan bisnis atau operasional dan keuangan sebuah perusahaan. Unsur-unsur sistem akuntansi. Sistem keuangan akuntansi ini sangat diperlukan perusahaan sehingga harus dibuat dengan teratur dan sebaik mungkin. Hal ini dilakukan agar informasi yang terdapat di dalamnya bersifat akurat, tepat, dan bisa dipercaya untuk meminimalisir kesalahan informasi. Ada beberapa unsur yang harus terdapat di dalam sistem ini, diantaranya ialah yang pertama formulir.
Unsur pertama dalam sistem ini adalah keberadaan formulir sebagai dokumen yang biasa dipakai untuk pencatatan berbagai transaksi perusahaan. Formulir sendiri berisi data transaksi di mana data tersebut menjadi dasar dalam pencatatan yang dilakukan. Kedua, jurnal. Jurnal adalah unsur dari sistem ini yang biasanya berupa data pengelompokan, pencatatan transaksi jenis, serta ringkasan dari formulir yang ada. Data yang didapatkan kemudian akan diunggah dalam buku besar untuk arsip lebih lanjut. Jenis dari jurnal yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah jurnal pembelian, penjualan, penerimaan, pembelian, dan penjualan. Yang ketiga adalah buku besar. Setelah melakukan pencatatan dalam jurnal, selanjutnya keuangan akan diringkas lagi di dalam buku besar. Buku besar ini berisi kumpulan rekening dari beberapa jurnal agar lebih mudah untuk diarsipkan. Rekening dari buku besar bisa juga menjadi penggolongan data keuangan agar mempermudah penyusunan laporan keuangan. Keempat, buku pembantu. Keberadaan buku pembantu di dalamnya berisi rekening-rekening pembantu yang terdapat di dalam rekening tertentu di buku besar. Buku pembantu dan buku besar ini adalah dua hal yang sudah merupakan catatan akhir sehingga tidak ada lagi pencatatan selanjutnya. Dengan kata lain, kedua buku ini tidak bisa diringkas dan dilakukan penyajian dalam bentuk lain lagi. Yang kelima, laporan. Hasil akhir dari keseluruhan proses akuntansi yang sudah dilakukan akan disajikan dalam bentuk laporan akhir ini. Laporan ini biasanya berupa berbagai jenis bergantung dengan isinya, seperti misalnya laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan harga pokok penjualan. Di laporan ini juga tersedia daftar utang yang dimiliki perusahaan beserta saldo persediaannya. Sistem akuntansi memiliki 5 fungsi utama, yaitu yang pertama untuk mengumpulkan dan menyimpan data, yang kedua untuk menyediakan informasi berguna, yang ketiga untuk menyediakan pengendalian internal, yang keempat untuk mendukung fungsi kepengurusan, dan yang kelima untuk mendukung kegiatan operasi. Pengertian analisis laporan keuangan. Menurut Harahap tahun 2011, analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Lalu, apa sih tujuan dari analisis laporan keuangan? Tujuan dari analisis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas. Lalu yang ketiga yaitu menyediakan informasi mengenai sumber alokasi penggunaan sumber daya ekonomi. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Objek pada analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu analisis pendapatan dan belanja. Yang ketiga analisis pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu analisis laporan arus kas. Pada analisis laporan keuangan itu terdapat keterbatasan yang inheren, antara lain yaitu yang pertama, sifat laporan keuangan adalah historis. Maksudnya, laporan keuangan itu menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian pada masa lalu, bukan kondisi saat ini. Yang kedua yaitu informasi dalam laporan keuangan itu bertujuan untuk umum. Maksudnya, informasi dalam laporan keuangan itu tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi secara khusus bagi setiap kelompok pengguna laporan keuangan. Lalu penggunaan taksiran dalam laporan keuangan di dalam penyusunan laporan keuangan itu tidak dapat dihindari dengan adanya penggunaan estimasi akuntansi yang cenderung bersifat subjektif. Misalnya itu estimasi atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang, estimasi masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif. Nah, informasi laporan keuangan berupa informasi kuantitatif keuangan, sehingga
Hasil analisis laporan keuangan juga sifat kuantitatif. Sedangkan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja pemerintah itu tidak hanya informasi kuantitatif, namun juga membutuhkan informasi kualitatif. Dan yang terakhir yaitu analisis laporan keuangan itu lebih cenderung pada analisis kinerja keuangan. Kelemahan analisis laporan keuangan dikemukakan oleh Harahap. Kelemahan analisis laporan keuangan antara lain: yang pertama, analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan. Oleh karenanya, harus selalu diingat kelemahan dari laporan keuangan agar kesimpulan dari analisis tidak salah. Yang kedua, objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk menilai suatu laporan keuangan, tidak cukup hanya dari angka-angka laporan keuangan, tetapi juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya perusahaan, dan budaya masyarakat. Yang ketiga, objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan kondisi ini dapat berbeda dengan kondisi masa depan. Yang keempat, laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing perlu mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul karena masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. Yang terakhir, jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka perlu dilihat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan angka. Misalnya, prinsip akuntansi, size atau ukuran perusahaan, jenis industri, periode laporan, laporan individualkah atau laporan konsolidasi, motif perusahaan apakah motif profit atau motif non-profit. Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang menghasilkan sejumlah tindakan atau keyakinan dari beberapa kemungkinan. Tanpa proses, pengambilan keputusan mungkin sulit bagi perorangan dan terlebih lagi bagi sebuah tim. Laporan keuangan dibuat tentunya bukan tanpa tujuan yang jelas. Ini diharapkan dapat membantu perusahaan menjadi lebih baik, memiliki keuangan yang sehat, dan bisa mencapai tujuan utama, yakni keuntungan dan perluasan atau pengembangan bisnis. Dalam mengelola sebuah perusahaan, sektor keuangan harus menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan. Hal ini menyangkut berbagai hal, seperti kepercayaan investor, kelangsungan perusahaan, hingga nasib karyawan. Dengan mengetahui kondisi keuangan terkini, nantinya bisa dilakukan pengambilan keputusan setelah dilakukan analisis laporan keuangan. Hasilnya nanti tak perlu menutup kemungkinan perlu adanya perubahan di dalam perusahaan demi memperbaiki suatu masalah yang menyebabkan keuangan terganggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau begitu